Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Saldi Fiona, NPM 19 14 12 10 44 dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan pasca panen untuk peningkatan mutu dan daya saing komoditas kakao. Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Upaya peningkatan produksi kakao harus diikuti dengan penyiapan pasar untuk menampung produksi. Perlunya inovasi dalam produksi dan pemasaran biji kakao maupun produk kakao dapat mempengaruhi daya saing yang meningkat. Daya saing kakao masih berpeluang ditingkatkan dengan menerapkan teknologi fermentasi dan penanganan pasca panen. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai masalah dan tantangan yang terkait dengan mutu maupun keamanan pangan biji kakao Indonesia, serta mensintesis langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing kakao Indonesia. Penanganan pasca panen untuk peningkatan mutu dan daya saing komoditas kakao, yaitu yang pertama, syarat mutu. Mutu biji kakao sangat dipengaruhi oleh sifat genetis tanaman, lingkungan fisik, praktik, budidaya, dan penanganan pasca panen, seperti pemanenan, fermentasi, pencucian, pengeringan, dan pengangkutan. Biji kakao kelas mutu terbaik disyaratkan mempunyai kadar air maksimal 7,5% dan kadar kotoran maksimal 2%. Selanjutnya yaitu keamanan pangan. Selain standar mutu, perdagangan produk pangan segar dan olahan termasuk kakao juga mengenal adanya persyaratan keamanan pangan. Bergantung komoditasnya, standar keamanan pangan bisa hanya mengatur jenis keamanan tertentu atau mengatur berbagai aspek keamanan, seperti residu pestisida, logam berat, kandungan mikroba patogen, kandungan maupun mikotoksin. Pengembangan persyaratan keamanan pangan ini biasanya ditujukan untuk melindungi kesehatan konsumen dan mengatur sistem perdagangan yang fair. Selanjutnya yaitu cita rasa. Cita rasa biji kakao bersifat khas, dipengaruhi oleh tipe kakao dan lingkungan tumbuh. Oleh karena itu, perbaikan cita rasa biji kakao dapat melalui proses pemuliaan tanaman, pengelolaan pasca panen. Untuk memperbaiki cita rasa kakao dapat dilakukan melalui penerapan, fermentasi, dan pencampuran atau formulasi. Selanjutnya yaitu teknologi fermentasi. Fermentasi menjadi tema sentral dalam peningkatan daya saing biji kakao Indonesia, karena fermentasi tidak hanya berpengaruh terhadap kadar biji selati, tetapi juga dapat mengendalikan kontaminasi jamur, penghasil mikotoksin, serta menghasilkan cita rasa kakao yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu, usaha tani kakao Indonesia saat ini berjalan dengan baik, tetapi tuntutan masyarakat global terhadap mutu dan keamanan pangan berpeluang menurunkan daya saing biji kakao Indonesia. Produk biji kakao yang kini cenderung menurun perlu dikompensasi dengan mutu yang baik untuk menjaga keterbukaan pasar. Berbagai teknologi peningkatan mutu dan keamanan pangan terus dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing biji kakao. Dukungan teknologi dan paket kebijakan sangat diharapkan sebagai penggerak upaya peningkatan daya saing kakao Indonesia. Sekian dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.